Jati, Bandung, yang akan memberikan materi pada siang hari ini. Nanti kegiatan presentasi akan dipandu atau didampingi oleh moderator kita, yaitu Ibu Nenden Sri Sulastri dari MTSN 2 Sukabumi. Kita sapa dulu Ibu Nenden Sri Sulastri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Nenden. Belum unmute. Bu Nenden. Bu Nenden Halo. masih mute. Punten. Nggak ada ya? Halo Bu Nenden, belum ada ini. Assalamualaikum Bu Nenden. Bu Nenden suaranya masih termute. Iya, masih mati. Halo, Bu Nenden, masih unmute Bu Nenden? Kenapakah? Ini Bu Nenden terkendala. Pak Ahmad boleh minta dibukakan ininya mic-nya Bu Nenden? Sudah Bu, sudah tak Unmute ya. Saya juga sudah lepas ininya unmute themselves-nya. Bu, beliau co-host juga misalnya bisa. Iya, harusnya bisa. Ya, Cuman bisa berarti itu. kemungkinan jaringannya ya. Tapi gerakannya bisa ya. Assalamualaikum. Dari baik ya Bapak, sambil menunggu saja kita putarkan ini aja dulu ya. FGN IPA. Atau kita Pak Arbain mau bantu. Bu Nenden Ya, bagaimana? saya bacain sih. Iya. Bacakan Jeda dulu kurikulum. mungkin Bu Arni. Oke. Jeda dulu profil kita. Oke. Oke Bapak, sambil menunggu ya, saya menunggu ini teknisnya Bu Nenden kembali, saya putarkan video profil FGN kita. Ya. Gimana Kak Bu Nenden? Belum aktif sepertinya. Bagaimana Bu Nenden? Masih belum? Ya kalau belum, boleh dibacakan dulu lanjut, Pak, ya. ini aja CV-nya sama Ya, Pak Arbain ya. Oke. Siap. Yes. Baik Bapak Ibu, karena moderator kita sedang terkendala jaringan, mungkin di sana sinyalnya sedang bermasalah. Baik, sambil menunggu Bu Nenden bisa masuk, saya akan coba bacakan CV narasumber kita pada siang hari ini. Nama lengkap Ibu Dr. Tri Wahyu Agustina MPD, email triwahyu.agustina@uinsjd.ic.id, alamat kantor Program Studi Pendidikan Biologi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, Jalan Cimerencang, Soekarno-Hatta Gede, Bage, Kota Bandung. Beliau sudah banyak menghasilkan publikasi, bisa dilihat di website https://scholar.google.com/Citasen user, panjang sekali ya, nanti kita share aja ini. Riwayat pendidikan S1 Universitas Pajajaran, jurusan Pemuliaan Tanaman. S2 Universitas Pendidikan Indonesia, konsentrasi pendidikan IPA, konsentrasinya biologi sekolah menengah. S3 di Universitas Pendidikan Indonesia, konsentrasi pendidikan IPA. Demikian kurikulum CP narasumber kita yang akan berbagi pada siang hari ini. Mengingat moderator sudah bisa masuk, Bu Nenden. Assalamualaikum. Bagaimana Bu Nenden? Sambil menunggu Bu Nenden, Pak Arbain dilanjut saja Ibu pemaparan materinya. Belum bisa masuk ya. Baik Bapak Ibu, karena narasumber moderator kita masih terkendala, saya MC mengambil alih untuk sementara. Baik, kita sapa lagi narasumber hebat kita yang siang hari ini di bulan penuh barokah ini siap berbagi. Kita sapa dulu Ibu Tri Wahyu Agustina. Assalamualaikum Ibu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ya, bagaimana kabarnya, ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Disapa siapa ya. Biasa Ibu? Kenapa Ibu Bapak? Disapanya siapa biasa? Oh ya, baik. Saya biasa di kampus dipanggilnya Ibu Nina, Bapak Ibu. Oh, Nina jauh ya. Ibu Nina ya. Jadi kalau nama Tri Wahyu Agustina terlalu panjang, jadi biasa dipanggilnya Ibu Nina. Seperti itu, ya. Bagaimana Bu Nenden sudah bisa tuh? Ya. Bu Nenden sudah bisa? Bu Nenden sudah, Bu Ari? Gimana Bu Nenden? Sudah bisa belum? Belum sepertinya ya. Baik Ibu Nina, itu sapaan beliau pada siang hari ini. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Oke, Bu Nenden. Saya kembalikan ke Bu Nenden ya. Terima kasih Bapak. Silakan dilanjutkan Bu Nenden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf sekali karena ini dunia virtual, jaringan internet saya maklum mungkin ya, karena saya tinggalnya Ibu narasumber ada di Sukabumi, Sukabuminya pun Sukabumi Selatan, sangat jauh sekali. Jadi jaringan internetnya maju mundur seperti itu. Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ibu Dr. Tri Wahyu. Mohon izin Ibu Tri Wahyu Agustina MD. Bukan begitu Bu? Betul ya? Ibu Dr. Tri Agustina ini beliau adalah dosen biologi di Universitas Negeri UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bu. Iya, UIN Sunan Gunung Jati ya, Bu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini materi kita sebetulnya adalah materi, kalau kata Pak Ahmad tadi, adalah materi yang sangat berat katanya, Bu. Mohon izin, seberat apa ya Bu kira-kira?
materi kita di hari ini. Berat katanya Bu, tapi insya Allah ya kita bertemu dengan orang yang luar biasa, insya Allah tidak akan berat Pak Ahmad. Adapun materinya, beliau itu mengangkat tentang strategi menulis bahan ajar berbasis STEM. Kalau biasa yang kita kenal STEM biasa ya Bu, tapi kalau ini ada STEM-nya, yaitu Science, Teknologi, Religion, Engineering, dan juga Matematik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, biar tidak tambah penasaran dengan pemaparan materi beliau, marilah kita dengarkan bersama-sama. Kita buka forum mungkin Bunda dengan kita membebaskan peserta atau bagaimana? Membebaskan gimana Ibu maksudnya? Artinya peserta bisa rangkum secara langsung saat Bunda memaparkan materi itu. Mungkin pemaparan materi dulu Ibu ya, sekitar 40 menit ya, baru nanti ada diskusi. Biar lebih fokus mungkin ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu, marilah kita simak bersama-sama pemaparan materi dari Ibu Dr. Tri Wahyu Agustina MPD. Kepada Ibu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nenden selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Menteri Agama, kepada yang terhormat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, kepada yang terhormat Direktur Jenderal GTK Madrasah, kepada yang terhormat Kasubdik Bina MIMTS Bapak Dr. Ainur Rofiq, kepada yang terhormat Bapak Ketua FGN IPA MTS Bapak Ahmad Sugiarto MPD, Bapak Ibu panitia, dan juga peserta webinar kali ini yang dirahmati Allah. Alhamdulillahin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul min yafqahu qawli amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah di kesempatan siang ini di bulan penuh mulia, saya berbahagia bisa bertemu Bapak Ibu di webinar seri 3 ya, GTK Madrasah MTS ya, untuk mata pelajaran IPA. Mudah-mudahan dari webinar kali ini kita bisa mempertambah silaturahmi, termasuk sharing ilmu, berbagi informasi terkait pembelajaran IPA di sekolah. Karena terus terang bagi kami di perguruan tinggi mungkin masih juga harus banyak belajar ya kepada ibu-ibu guru, bapak guru di sekolah untuk bisa mengaktualisasi ya teori-teori pembelajaran yang ada di perguruan tinggi. Baik, mungkin tidak panjang lebar untuk kali ini, insya Allah akan disampaikan mungkin ya berbagi informasi mengenai strategi bahan ajar IPA berbasis STEM, Science, Technology, Religion, Engineering, and Mathematics. Mungkin Ibu moderator, saya izin share screen ya. Semoga bisa. Ya, silakan Bu. Ya, baik. Sudah tampil ya? Ya, sudah tampil. Alhamdulillah. Ya, diperbesar mungkin. Oh, maaf ini. Ya, baik, tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Pak Dr. Ahmad Sugiarto, tadi dikatakan materi ini berat gitu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Ini coba diringankan karena saya percaya Bapak Ibu sebenarnya sudah expert ya, sudah ahli malang melintang mengajar IPA di sekolah masing-masing. Jadi saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa gitu ya mengetahui, mendalami, mungkin secara tidak sadar juga sebenarnya mengaplikasikan ya pembelajaran STEM itu di sekolah masing-masing seperti itu. Dan mudah-mudahan ini bisa diterima gitu ya. Atau mungkin nanti ke depannya kita bisa kolaborasi gitu ya, bisa sharing dan sebagainya ya. Mudah-mudahan nanti ini kerjasama bisa berkelanjutan ya Bapak Ibu ya dengan forum Guru Nasional IPA MTS ini. Baik Bapak Ibu, sebenarnya PPT-nya sudah di-share juga ya tadi ke panitia, ke Ibu Arni, mudah-mudahan sudah diterima oleh Bapak Ibu di tempatnya masing-masing. Baik, ini mungkin
Jadi slide awalnya tentang pertanyaan kepada kita semua di sini ya. Ini sebenarnya termasuk untuk saya pribadi juga Bapak Ibu ya, sekaligus refleksi juga, karena bagaimanapun sebenarnya untuk menulis itu tidak hanya kewajiban guru ya, tapi kewajiban pendidik, apakah dia itu dosen ataupun guru gitu ya, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan khususnya. Jadi ini menjadi refleksi bagi diri kita. Mungkin kita sudah terbiasa gitu ya menulis bahan ajar di sekolah masing-masing gitu ya, sudah terbiasa membuat PPT, apalagi dalam kondisi pandemi kemarin dan saat ini ya, ini dalam kondisi pembelajaran online mungkin ataupun hybrid, ini akhirnya kita terbiasa gitu ya untuk menulis atau membuat PPT gitu ya. Atau sebelumnya mungkin ketika pembelajaran offline seperti sebelumnya gitu. Kemudian Bapak Ibu juga sudah terbiasa membuat LKPD, kemarin juga sudah disampaikan ya oleh Ibu Dr. Sumiatis Ada tentang bagaimana membuat LKPD yang menarik gitu ya di sekolah. Jadi ini sudah istilahnya sudah menjadi makanan sehari-hari Bapak Ibu sebenarnya ya di sekolah. Jadi mudah-mudahan ini tidak berat materi kali ini ya Ibu Bapak. Kemudian juga membuat modul mungkin sudah terbiasa ataupun membuat buku. Bahkan bisa jadi bahan tulisan yang dibuat oleh Bapak Ibu sudah diterbitkan gitu ya oleh pihak penerbit ya. Ini suatu prestasi yang luar biasa bagi Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa menyampaikan ilmu secara luas gitu ya ke khalayak yang lainnya. Dan biasanya menulis itu merupakan proses ya yang biasa dilakukan di pelajaran bahasa gitu ya. Jadi kalau orang bahasa mungkin sudah terbiasa dengan kegiatan menulis. Nah, ini bagaimana kalau kegiatan menulis ini kita terapkan di pelajaran IPA? Ini menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang bagi kita ya untuk bisa melatih diri gitu ya, meningkatkan keterampilan, meningkatkan kemampuan, kompetensi gitu ya untuk terbiasa menulis ya pokok bahasan IPA seperti itu. Nah, ini mungkin menjadi sebuah motivasi juga ya bagi kita Bapak Ibu sebagai pendidik ya di lembaga pendidikan Islam khususnya, bahwasannya memang ternyata menulis itu adalah hal yang suatu yang sifatnya urgent gitu ya bagi kita semua. Karena memang ada landasan-landasan, di sini ada landasan religionnya gitu ya, landasan yuridisnya. Kemudian kita pun tidak lepas dari fakta empiris ya yang terjadi di lapangan gitu ya. Bagaimana akhirnya tadi ya para pendidik ya, apakah itu dosen ataupun guru-guru juga tertantang gitu ya untuk melakukan kegiatan menulis, termasuk nanti apa itu ya mungkin secara ringkas mengenai bahan ajar gitu ya penulisannya, dan juga mengenai apa itu bahan ajar STREM. Nah dari sini ini kemudian akhirnya kita coba buat ya semacam strategi ya, ini mungkin sekedar apa ya sharing ide gitu ya, sharing pengalaman kepada Bapak Ibu tentang strategi menulis bahan ajar IPA berbasis STREM dengan menggunakan triple step writing strategy. Sebenarnya strategi menulis itu banyak Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa lihat atau bisa browsing gitu ya di berbagai macam jurnal-jurnal penelitian gitu ya, ataupun mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan gitu ya, atau Bapak Ibu mungkin sekaligus mengembangkan gitu strategi menulis gitu ya di sekolahnya masing-masing. Ini sudah banyak hal, tapi kebetulan untuk saat ini karena kebetulan ada pengalaman gitu ya dalam triple step writing strategi, ini coba kami sampaikan ide ini kepada Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang tertarik gitu ya, atau ada yang ingin mengetahui lebih detail seperti apa strategi menulis bahan ajar IPA berbasis STREM. Ibu moderator atau Bapak Ibu terlalu cepat suara saya? Enggak, Bun. Enggak ya. Mohon maaf jika terlalu cepat. Tapi jelas suaranya Bapak Ibu ya? Jelas, sangat jelas sekali. Silakan. Sangat jelas. Baik, karena di Bandung ini agak-agak mendung Bapak Ibu ya, agak deg-degan ini ya, khawatirnya hujan ini. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin tadi ya kita awali dengan motivasi secara ruhiyah ya. Tadi apalagi kita dalam lembaga pendidikan tinggi Islam, tentu saja masalah agama tuh hal yang sangat urgent ya, sangat penting gitu ya. Ini seperti disantumkan juga di Al-Qur'an ayat Ali Imran 190. Ini salah satu surat saja ya dari berbagai macam surat yang ada mengenai ulul albab ya. Mengenai ulul albab. Bahwasanya ulul albab ini memang di Quran sendiri, kalau tidak salah ya, mohon nanti dikoreksi juga, Allah telah memberikan catatan gitu ya, predikat
istilahnya gelar yang luar biasa kepada kita sebagai ulul albab itu sampai 16 kali. Berarti ini menunjukkan betapa pentingnya istilah ulul albab. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir. Nah, salah satu ciri dari ulul albab itu adalah menyampaikan ilmunya kepada orang lain untuk memperbaiki masyarakat. Jadi menyampaikan ilmu kita untuk memperbaiki masyarakat. Nah, kita sebagai pendidik, salah satu cara untuk menyampaikan ilmu kita, dalam hal ini ilmu IPA gitu ya, karena kita sebagai pendidik ataupun guru IPA gitu ya di madrasah adalah dengan cara tulisan gitu ya, mengkomunikasikan tulisan kita dalam bentuk bahan ajar. Ini sebagai bentuk manifestasi, sebagai bentuk konsekuensi keimanan kita kepada Allah gitu ya, dan juga kepada Rasulullah sebagai uswah kita, suri teladan kita sampai yaumul kiamah nanti. Kemudian juga sama ya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau bersabda, jagalah ilmu dengan menulis, seperti itu. Bahkan Rasulullah sampai sengaja gitu ya menjadikan sahabatnya Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu sebagai sekretarisnya ya. Beliau seorang yang cerdas, Zaid bin Sabit ini sebagai penerjemah menguasai berbagai macam bahasa. Jadi ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sendiri menganggap menulis itu adalah suatu kegiatan yang penting ya bagi umat kita, umat muslim. Apalagi pernyataan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ya, ikatlah ilmu dengan tulisan agar tidak hilang gitu ya, agar tidak lari, agar tetap terikat ya, tetap menempel gitu ya pada diri kita. Mudah-mudahan bentuk tulisan kita itu menjadi amal jariah gitu ya, investasi di dunia akhirat. Dan insya Allah kan ilmu yang bermanfaat itu menjadi ladang amal ya sampai nanti kita meninggal ya, seperti itu. Baik, itu mungkin sedikit saja ya mengenai landasan religionnya, mudah-mudahan menjadi motivasi ruhiyah buat kita juga. Nah, adapun dari sisi landasan yuridisnya, mungkin produk hukumnya, ini Bapak Ibu mungkin sudah ketahui bersama juga ya bagaimana berbagai macam undang-undang, peraturan dari pemerintah menuntut kita sebagai pendidik untuk profesional gitu ya, sebagai dosen profesional, sebagai guru profesional gitu ya, termasuk nanti ke arah standar pendidikan nasional. Ini yang terbaru misalkan di Undang Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 mengenai standar pendidikan nasional. Berarti nanti ke arah proses pembelajaran di sekolah. Dan tidak cukup itu saja, bahwasanya UNESCO sendiri memberikan penekanan kepada kita tentang pentingnya literasi membaca dan literasi menulis. Karena bagaimanapun sebelum kita menulis kan harus membaca dulu Bapak Ibu ya. Berarti otomatis ini dua hal yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Satu sama lain saling mengkait ya, saling berhubungan ya, seperti itu. Baik, nah kemudian, khususnya untuk kompetensi guru dalam visual ajar, ini mungkin Bapak Ibu sudah ngolotok gitu ya bahasa Sundanya, Bapak Ibu mohon maaf ini kalau ada orang-orang yang di luar daerah sudah sudah mendarah daging gitu ya, sudah nempel gitu ya istilahnya tentang kompetensi profesional dan kompetensi pedagogi khususnya ya. Bagaimana seorang guru secara profesional dituntut untuk menguasai konten materi IPA-nya misalkan ya, termasuk nanti karena konteksnya. Bagaimana nanti kedepannya guru pun dapat mengembangkan materi ajar ya yang dapat diampu secara kreatif gitu. Dan pedagogiknya sendiri memang nanti guru otomatis memahami siswa ya, karena setiap guru kan masing-masing punya cara ya, keterampilan mengajarnya pun nanti punya trip and stick-nya beda-beda gitu ya. Hanya guru lah yang mengerti bagaimana kondisi siswa di sekolahnya masing-masing ya, dari sisi ekonominya, sosial, budaya, geografi ya, dan seterusnya gitu. Karena terkadang bahan ajar yang kita gunakan misalkan ya, kalau kita menggunakan yang lain bisa jadi tidak matching gitu ya, artinya belum sinergis ya dengan kebutuhan di sekolah, karena tadi terkait dengan bagaimana kondisi real di lapangan. Dan mudah-mudahan ketika kita menulis bahan ajar yang dibuat oleh guru sendiri ya, itu sebagai bagian dari keterampilan komunikasi antara guru dengan siswanya, termasuk kita bisa mengembangkan potensi ya, keterampilan kompetensi siswa yang memang ingin dicapai setiap pembelajaran. Karena terkadang juga memang bahan ajar yang kita gunakan, yang memang kita ambil gitu ya, bukan dari buatan guru, ya bisa jadi itu hanya dipahami oleh penulis saja. Nah, seperti itu ya. Jadi dari sini memang kita coba membumikan gitu ya, membumikan
bahan ajar IPA kepada siswa kita di sekolah masing-masing. Karena kita tahu kan ini beragam Bapak Ibu ya, dari mulai Aceh sampai Papua gitu, kemudian dari pegunungan, pedesaan, ya kota dan sebagainya, itu punya karakteristik siswa yang berbeda seperti itu. Baik, nah ini secara fakta empiris Bapak Ibu ya, bahwasannya memang hasil studi lapangan yang dilakukan oleh Profesor Pandungan Sinaga ini menunjukkan ternyata keterampilan guru pada saat menulis bahan ajar itu masih rendah seperti itu, dan pelatihan menulis itu juga masih minim. Mudah-mudahan ini tahun 2016, mudah-mudahan sekarang ini udah tahun 2002 semakin banyak ya pelatihan-pelatihan guru berkenaan dengan pelatihan menulis seperti itu. Hanya memang terkadang ketika ada pelatihan menulis pun ya ini masih ada ya kendala yang dihadapi oleh para guru ya. Dalam hal ini masalah tadi motivasinya, kemudian manajemen waktu, karena memang kita ketahui bersama baik itu dosen ataupun guru sibuk gitu Bapak Ibu ya dengan berbagai macam hal gitu ya, urusan sekolah, urusan yang lain, sehingga akhirnya mungkin waktu luang untuk menulis agak terkendala seperti itu ya, termasuk pengetahuan menulis ya. Ini menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang bagi kita semua sebagai pendidik untuk menyibukkan diri dalam kegiatan menulis seperti ini. Nah, di sisi lain pun ya secara idealnya ya, ini kan fakta secara empiris. Kalau kita lihat secara idealnya memang tadi guru IPA itu harus memiliki keterampilan mengajar IPA, di mana tadi harus menguasai konten dan konteks. Nah, ini yang seringkali konteks IPA-nya itu yang agak ketinggalan gitu ya, ketinggalan. Makanya kan literasi IPA di negeri kita rendah gitu ya, dari soal-soal PISA misalkan ya yang seringkali diberikan gitu ya ke siswa-siswa kita. Nah, seperti itu. Di sisi lain tadi juga disampaikan bagaimana kita dituntut untuk profesional gitu ya. Nah, maka dalam hal ini memang akhirnya ditantang nih guru-guru IPA, kita sebagai pendidik IPA untuk bisa menuliskan aja secara kontekstual ya, disesuaikan dengan kondisi lingkungan siswa. Kemudian sekaligus nanti ke depannya bisa mengembangkan tadi ya literasi sains ya seperti itu. Jadi biar ilmu IPA itu nggak hanya teori, tapi benar-benar bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi ada istilahnya jelas gitu ya, kenapa ada kemanfaatannya gitu ya, seperti itu ya bagi siswa ke depannya seperti itu. Nah, lalu sekarang sebenarnya bahan ajar itu apa Bapak Ibu ya, mungkin sudah disampaikan juga oleh pemateri kedua mungkin ya Ibu Dr. Sumetis ada ya sebelumnya, bahwasannya bahan ajar itu merupakan sumber ya, sumber pembelajaran bagi siswa. Nah, bisa bentuknya macam-macam Bapak Ibu ya, apakah dalam bentuk LKPD gitu ya, dalam bentuk modul, dalam bentuk catatan pelajaran ya, tugas kinerja praktikum, textbook dan lain-lainnya. Nah, untuk pertemuan webinar kali ini mungkin mohon maaf Bapak Ibu ya, karena waktu terbatas ya, mungkin sekitar 40 menit penyampaian materi. Ini yang akan disampaikan itu adalah uraian materi ya, uraian materi pembelajaran. Jadi bukan LKPD gitu ya, bukan tugas kinerja praktikum, bukan textbook gitu, tapi uraian pembelajaran pokok bahasan tertentu dalam satu kali pertemuan seperti itu. Ya, karena kami sendiri di perguruan tinggi ya Bapak Ibu ini sharing saja gitu, ini membutuhkan waktu sekitar 5 kali pertemuan untuk melatih calon guru dengan strategi belajar ini, strategi menulis bahan ajar ini. Ya mudah-mudahan dalam waktu singkat ini bisa bisa tercover ya gitu seperti itu. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ini yang kami gunakan masih merujuk pada kurikulum 2013 yang disempurnakan. Tadi sempat disinggung dengan ada kurikulum merdeka atau mungkin ada sekolah penggerak ya, ada yang kurikulum prototype. Ini masih menginduk ke 2013. Jadi mungkin nanti ke depannya Bapak Ibu kalau punya pengalaman gitu ya dengan kurikulum yang baru bisa sharing nih webinar kali ini ya, sekaligus menjadi pengayaan buat kami untuk mengelaborasi lagi, membaharui lagi, mengembangkan lagi mengenai strategi menulis bahan ajar ini seperti itu. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya, nah ini mudah-mudahan tadi menjadi motivasi, karena bagaimanapun pada saat kita sebagai pendidik menulis bahan ajar itu harapannya pembelajaran menjadi menarik ya bagi siswa, karena tadi kontekstual, apa yang benar-benar dirasakan oleh siswa, apa yang benar-benar mereka indera, jadi benar-benar
membuat mereka akhirnya menarik karena mereka merasakan secara langsung apa yang terjadi di lingkungannya seperti itu. Kemudian juga bisa membuat siswa belajar mandiri gitu ya, dan guru bisa tadi ya istilahnya mengukur ya kompetensi apa yang akan dikuasai oleh siswa yang bersangkutan. Karena tadi disesuaikan dengan karakteristik siswa di masing-masing sekolahnya seperti itu. Dan harapannya juga bagi guru terbantu ya dengan bahan ajar yang dibuat gitu ya, memfasilitasi, kemudian juga prestasi tadi ya, prestasi siapa tahu ke depannya Bapak Ibu menjadi karya tulis kan ya untuk kenaikan pangkat misalkan ya, tadi untuk kompetensi profesionalnya, tadi untuk diterbitkan ya dan sebagainya. Dan yang terlebihnya bagian dari amal soleh ya tadi ya, menjadi ladang amal untuk kita semua, mudah-mudahan jadi pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, nah ini mungkin ya kita awali dulu untuk strategi belajar ini adalah mengenai dimensi pengetahuan bahan ajar dan perancangan bahan ajar. Nah, penulisan bahan ajar ini tidak terlepas tadi ya dari kalau kita menginduk pada kurikulum 2013 yang disempurnakan, ada KD dan IPK ya, ada KI, KD dan IPK. Bapak Ibu sudah terbiasa yang ngutak-ngatik seperti ini. Mungkin saya tidak akan menyampaikan panjang lebar karena saya yakin Bapak Ibu sudah tadi ya sudah hatam gitu ya dengan KI, KD dan IPK gitu ya. Insya Allah kalau bicara KI, KD dan IPK mungkin nanti seperti mengajari bebek berenang Bapak Ibu ya. Jadi ini kita lewat saja gitu ya. Yang pasti yang KI, KD, IPK ini harus kita kuasai dulu gitu ya sebelum kita menulis bahan ajar. Kemudian tidak lupa 4 dimensi pengetahuan gitu ya. Ini di Anderson and Cradworth ya, ada dimensi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Ini penting pada saat kita akan menulis bahan ajar seperti itu, karena biar nanti kita menulisnya benar-benar hierarki gitu ya, seperti itu ya. Jadi persiapan bekal kita untuk menulis bahan ajar. Nah ini contoh Bapak Ibu ya untuk dimensi faktual ya. Ibu Eli raise hand. Mungkin nanti Ibu ya diskusinya di waktu diskusi Bapak Ibu ya. Biar selesaikan dulu materinya ya. Ibu moderator ya, ke peserta, mohon maaf. Ya, baik kita lanjutkan Bapak Ibu ya, mohon maaf. Nah dimensi pengetahuan dimensi pengetahuan berupa pengetahuan faktual ya. Ini Bapak Ibu mungkin sudah hafal ya, sudah mengetahui. Ini contohnya ya, kita ambil di pokok bahasan gunung berapi ya. Kalau tidak salah di kelas 7 Bapak Ibu ya. Mohon koreksi kalau saya salah Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu yang sudah menguasai kurikulumnya gitu ya. Jadi kita berangkat dari fakta ya. Fakta-fakta, elemen-elemen, komponen-komponen yang memang benar-benar diindra oleh siswa di sekitarnya. Nah, misalkan gunung berapi. Ini cocok sekali bagi siswa yang memang dekat dengan gunung berapi. Misalkan kemarin meletus ya di Gunung Semeru atau Gunung Merapi di Jogja dan sebagainya. Atau mungkin siswa menyaksikan di televisi gitu ya, menyaksikan di video gitu ya, atau mereka merasakan langsung ketika terjadi letusan, mereka akan dengan lancar gitu ya mengungkapkan seperti apa ya fenomena yang terjadi pada saat gunung api itu meletus. Misalkan ada hujan abu, ada bau gitu ya, ada gas beracun, awan panas dan sebagainya. Ini hal-hal yang memang mereka indra, yang mereka ungkapkan secara mudah. Jadi fakta yang ada di sekeliling mereka. Kemudian mengenai konseptual. Nah, ini baru konseptual. Ini agak naik lagi gitu ya. Jadi dari fakta-fakta yang mereka ungkapkan, gagasan-gagasan yang mereka ungkapkan ya secara konstruktivis, nanti kita coba jembatani ya, kita refleksikan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh para pakar-pakar seperti itu ya. Mungkin nanti kita bisa mengenal istilah adanya definisi, adanya prinsip, teori, dalil gitu ya, hukum, postulat, azas dan sebagainya. Ini kan bagian dari IPA ya, seperti itu. Nah, misalkan di sini kita definisikan apa itu gunung berapi ya, seperti itu. Ini kan berarti definisi ini memang kita berangkat dari istilahnya para pakar gitu ya, seperti itu. Ini akan mudah bagi siswa tadi untuk ada bridgingnya ya dari fakta ke arah konsepnya seperti itu.
Kemudian ke pengetahuan prosedural. Nah ini ya, pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu, ya, mempraktekkan metode, kemudian menggunakan keterampilan, ya, teknik, algoritma, metode dan sebagainya. Jadi diawali dengan istilah bagaimana langkah-langkahnya, itu ya. Misalkan kalau kita ambil pokok bahasan gunung berapi, misalkan siswa diminta untuk mengurutkan cara-cara mengumpulkan batuan, gitu ya, menentukan umur batuan dan sebagainya. Nah untuk prosedur ini kembali. Ini kan sekedar contoh Bapak Ibu ya. Silakan nanti ke depannya Bapak Ibu bisa membuatnya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing di sekolah seperti itu. Karena kan tadi beda-beda ya dari sisi karakter ataupun dari sisi kondisi siswa. Yang pasti ada tadi prosedural, bagaimana langkahnya, bagaimana caranya, bagaimana metodenya seperti itu. Kemudian pengetahuan metakognitif. Ini pengetahuan yang puncaknya ya, dia bagian dari berpikir tingkat tinggi ya seperti itu. Jadi pengetahuan bagaimana tentang kognisi diri sendiri, tentang menstimulus ya kesadaran pada diri sendiri. Jadi ke arah strategi ya, think of thinking gitu ya, ke arah strategi mana yang paling efektif dan mana yang tidak. Misalkan kalau diberi contoh di sini adalah bagaimana tadi ya hal-hal agar kita bisa selamat ya dari gunung meletus. Ini kan benar-benar kontekstual Bapak Ibu ya. Dan ini kan kita diajarkannya di sekolah-sekolah ya, misalkan menghindari tsunami seperti apa gitu ya. Kemudian juga mungkin menghindari bahaya banjir dan seperti apa. Jadi benar-benar ini kontekstual ya, seperti itu. Kemudian dari sini setelah ini terkuasai gitu oleh kita sebagai pendidik dari mulai faktual, konseptual, prosedural dan metakognisi, berarti kita sudah punya bekal ya. Bekal untuk bisa menulis bahan ajar tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah merancang ya, merancang bahan ajar. Kita perhatikan urutan penyajian plus cakupan dan ruang lingkupnya gitu ya. Urutannya ini Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa juga ya, materi prasyarat ya, prerequisite gitu ya. Jadi memang materi prasyaratnya disampaikan terlebih dahulu sebelum ke materi yang pokoknya, karena tadi kan kita rencananya buat dalam satu saja dulu ya, kita coba dalam satu pokok bahasan gitu ya, biar nanti ke depannya itu lebih mudah ya seperti itu. Kemudian kita mulai gitu ya dari yang mudah dulu ke yang rumit. Oke, tadi dari fakta dulu ya, dari fakta dulu baru ke konsep prosedural, metakognisi gitu ya. Dari yang mudah ke rumit, dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak. Jadi benar-benar ini merunut ya seperti itu. Kemudian tadi mencakup 4 dimensi pengetahuan tadi. Dan kita pun memikirkan di sini yang merencanakan cakupannya ya, keluasannya, kedalaman dan urutan penyajian materi. Karena seringkali ketika menulis ya, kalau saya sendiri secara pribadi gitu ya Bapak Ibu, mungkin ketika menulis itu terlalu sempit gitu ya, atau mungkin terlalu luas gitu ya. Karena kan tiap siswa itu punya tadi ya beda-beda ya, disesuaikan dengan kondisi siswa di sekolahnya masing-masing gitu ya. Apakah mungkin terlalu dangkal atau terlalu dalam, tergantung dari tadi ya IPK-nya apa ya akan kita capai ya seperti itu. Nah, tidak lupa dilengkapi biar lebih mudah menangkap siswa ya, tadi kita konkretkan dalam bentuk representasi secara visual ya, dilengkapi teksnya dilengkapi dengan representasi visual dalam bentuk gambar. Ini kan sudah biasa Bapak Ibu kalau di IPA ya, gambar, kemudian dalam bentuk grafik, dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel, simbol, persamaan, kemudian dalam bentuk mungkin kita buat skema, kita buat bagian alur, kita buat bagian konsep, kita buat peta konsep, yang pasti siswa itu mudah untuk mengerti dari isi bacaan ya, guru ataupun dosen seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu kita beralih sekarang ke STREM tadi ya. Ini dibuatkan semacam alur Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya, karena tentang STEM khususnya sudah banyak ya pelatihan-pelatihan, webinar-webinar, atau bahkan Bapak Ibu mungkin sudah mengadakan penelitian di sekolah masing-masing, bahkan sudah menerapkan STEM di sekolahnya masing-masing. Jadi ini hal yang sudah biasa bagi Bapak Ibu ya. Jadi kita coba ya bagaimana menulis bahan ajarnya, kita coba kolaborasikan dengan bahan ajar IPA STREM. Jadi istilahnya kalau makanan itu, bulan puasa ngomongin makanan Ibu moderator ya Bapak Ibu ya, istilahnya ada plusnya gitu ya. Jadi misalkan kalau nasi ya kita tambahkan dagingnya gitu ya, dagingnya STREM gitu ya. Jadi bahan ajar yang
ada plusnya belajar IPA yang berbasis STEM ya seperti itu. Nah, STEM sendiri mungkin semacam apa ya, semacam perkembangannya gitu ya. Di tahun ini diawali bisa jadi menurut para ahli ya, ini mungkin nanti butuh masukan dari Bapak Ibu juga. Ini adalah diawali dengan STS ya. Itu sekitar tahun 2000-an kalau tidak salah ya, Science Technology Society atau mungkin STM ya. Sains Teknologi Masyarakat itu sangat booming di era sekitar tahun 2000-an. Itu guru-guru sudah menerapkan ya STM ini. Kemudian ada problematika lingkungan, akhirnya ditambahkan dengan environment ya, dengan lingkungan. Nah, kemudian di era tahun 2010, tahun 2011 ya, kemudian berkembanglah ya dengan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ini sebenarnya diawali oleh National Science Foundation ya, gerakan reformasi di Amerika ya, seperti itu ya. Tujuannya memang pada masa itu ya, oleh Amerika sendiri memang ada gap ya, ada gap antara dunia kerja dengan dunia pendidikan, sehingga akan dikembangkanlah model pembelajaran STEM gitu ya. Nah, kemudian 2016, 2017 ke sini-sininya mulai berkembang STEM. Tadi melihat dari cuplikan lagu himne Mars ya, Mars MTS ada arts-nya ya gitu ya, ada religious, ada arts, kayaknya nyambung gitu ya dengan STEM ini ya. Ditambahkan seninya ya, istilahnya estetikanya gitu, keindahannya, seninya, di mana nanti mungkin aspek kreativitasnya akan ditonjolkan ya ke arah sana. Nah, kalau di luar negeri mungkin di negara-negara asing ya, negara barat mungkin mereka mengembangkannya STEM ataupun STEA. Nah, untuk Indonesia khususnya, apalagi kita di bawah Kementerian Agama, Lembaga Pendidikan Islam ya, kita tambahkan aspek religion gitu ya, yang membedakan dengan STEM ataupun STEAM itu di luar negeri. Biar apa? Karena tadi dikembalikan kita ada apa, kultur religionnya gitu ya, kultur religiusnya gitu ya, biar sesuai ya dengan kondisi lingkungan di Indonesia yang terkenal dengan keagamaannya seperti itu. Nah, untuk saat ini memang yang kita ambil adalah yang STEM dulu Bapak Ibu ya. Jadi STEM digabungkan dengan religion, yaitu untuk membuat bahan ajar IPA seperti itu. Bapak Ibu, suara saya masih jelas ya Ibu moderator, karena di sini hujan di Bandung. Jelas Ibu. Masih. Jelas ya. Ya. 5 menit lagi waktunya Bapak Ibu, ini saya ngebut kok menerangkannya ini. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu Bun, silakan. Ya baik, karena agak lumayan ini PPT-nya ya. Mudah-mudahan 40 menit cukup. Baik, nah kenapa dipilih aspek religion? Ini sebagai mungkin landasannya ya. Karena kewajiban kita sebagai muslim ya, ututi silmi kafah ya. Al-Baqarah 8, hendaklah berislam kafah, masuk Islam secara kafah. Apalagi sebagai seorang muslim ya, sebagai ilmuwan itu istilahnya idealnya bersifat polimetik ya, wawasannya luas, tidak hanya satu bidang. Makanya ada integrasi tadi ya, integrasi berbagai macam lintas ilmu seperti itu, biar kita bisa polimetik. Kemudian ini berbagai undang-undang yang mendukungnya ke arah sana gitu ya, termasuk salah satu nilai IPA ya adalah nilai religion dibandingkan dengan nilai yang lain, ada nilai pendidikan, nilai kemudian nilai yang lain gitu ya, ada 5 nilai kalau tidak salah ya. Kemudian nah ini mungkin sebagai tawaran saja Bapak Ibu ya. Jadi yang kita gunakan nanti indikator aspek religionnya, kalau kita menginduk kepada kurikulum yang 2013 yang disempurnakan ya, ini sudah familiar ya dengan adanya KI1 ya. Ini kalau kita, karena kita di lembaga pendidikan Islam ya, berarti ajarannya adalah ajaran agama Islam. Plus kalau di kami Bapak Ibu ya ada paradigma memandu ilmu, karena kita yakin Bapak Ibu ya di Kementerian Agama khususnya juga kita yakin bahwasannya yang namanya ilmu ya, khususnya sains, tidak akan bertentangan dengan wahyu. Tidak akan dikotomi tapi sinergis gitu ya. Bahkan dikatakan kita secara eksplisit bisa mencantumkan ya Al-Qur'an ataupun hadis yang berkenaan dengan materi-materi yang relevan gitu ya. Tapi ini menjadi sebuah hal yang mesti digarisbawahi gitu ya, di bold gitu ya. Ini mohon maaf kalau pakai warna merah di sini biar jelas, biar mencrang gitu ya. Yaitu biar jelas ya, biar terang gitu ya, maksudnya ya. Ini mungkin agak dikurangi bahasa Sundanya karena ada orang-orang di luar Jawa Bapak Ibu serta di luar Jawa ya. Dan mohon mungkin tidak cocokologi gitu ya. Jadi tidak asal nempel, karena bagaimanapun
ini perlu hati-hati. Makanya tadi memang harapannya bisa kolaborasi juga ya dengan guru bidang studi yang lain, misalkan guru bidang PAI gitu ya, ataupun para expert yang lainnya agar benar-benar relevan ya seperti itu. Nah, untuk kurikulum debat yang disempurnakan pun ini memang sifatnya pembelajaran tidak langsung ya, indirect teaching gitu ya. Jadi memang diperlukan rencana untuk pengembangannya ya. Mudah-mudahan STREM ini bisa menjadi bagian dari tadi ya yang indirect teaching itu. Nah, jadi memang harapannya ketika kita membuat belajar IPA itu berbasis STREM bisa membekali siswa dan guru tadi HOTS ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi gitu ya. Kenapa? Karena tadi kan ada STREM-nya ya, yang awal mula dari STEM gitu. Jadi penalarannya itu jalan gitu ya. Kemudian juga kompetensi pedagogik dan profesional, ini khususnya bagi guru gitu ya, termasuk membangun karakter siswa yang bertakwa, akhlakul karimah, dan sekaligus mempersiapkan mereka untuk siap menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif ya, apalagi sekarang di tahun 2022 ini yang semakin berkompetitif. Jadi ini menjadi peluang ya bagi kita semua untuk membekalkan anak didik kita untuk membuat bahan ajar IPA berbasis STREM. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, mungkin sudah disampaikan juga ya di webinar 1 ataupun webinar 2 tentang aspek-aspek pengembangan bahan ajar ya. Tadi kita pertama ini menjadi semacam rambu-rambu atau semacam pagarnya ya bagi kita untuk bahan ajar adalah kesesuaian dan kurikulum, ini pasti ya, ini sebagai fondasinya. Kemudian kedalaman uraian materi, kemudian keruntutan penjabaran materi, ketepatan penjabaran materi, bahasa dan ilustrasi ini menjadi hal yang penting yang tidak boleh tertinggal juga. Nah, untuk kesesuaian kurikulum ini tadi diperhatikan juga KI, KD, IPK-nya, termasuk kompetensi apa yang akan kita capai di pokok bahasan tersebut ya, dari mulai aspek pengetahuannya, keterampilannya, sikap ilmiah. Ini sudah hal yang lumrah yang Bapak Ibu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi kita semua. Jadi istilahnya saya yakin Bapak Ibu di sini sudah sudah terbiasa gitu ya, sudah istilahnya sudah ahli ya dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap ilmiahnya seperti itu ya. Kemudian juga nah ini ya kedalaman materi gitu ya. Maka dari sini Bapak Ibu ya, ini mungkin menjadi catatan bagi kita juga. Seringkali kita menemukan konsep-konsep yang salah ya, yang dipahami oleh siswa. Ada miskonsepsi ya, seperti itu. Jadi memang di sini kita perlu mendetili ya, konsep-konsep apa saja yang harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa. Kita buat semacam daftar-daftarnya gitu ya, termasuk keluasannya gitu ya. Kira-kira materinya sejauh mana nih yang akan kita berikan kepada siswa. Misalkan terkadang kalau kami di perguruan tinggi ada mahasiswa ketika mereka membuat RPP atau membuat bahan ajar itu materi-materi perkuliahan gitu ya, jadi dijejali itu siswanya, padahal itu terlalu berat ya bagi siswa gitu ya, itu tidak pas. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini karena sudah terbiasa mengajar gitu, sudah istilahnya sudah tadi ya malang melintang gitu ya, sudah pengalaman mengajarnya sudah lama sehingga sudah bisa mengukur keluasannya, kedalamannya, kecukupannya gitu ya. Karena jangan sampai teori yang kita tulis itu menjadi beban kognitif ya, cognitive load ya bagi siswa. Akhirnya nanti mereka menjadi pusing dan sulit ya untuk mengerti IPA, dan khawatirnya jadi akhirnya mereka tidak suka sama IPA-nya gitu. Padahal kan berarti penting ya bagi kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Karena bagaimanapun bahan ajar yang kita buat itu memang kan untuk siswa yang usianya sekitar 12 sampai 15 tahun ya. Mereka masa peralihan dari konkret ke abstrak ya, berdasarkan teori perkembangan kognitif seperti itu. Bahkan kami sendiri masih menemukan Bapak Ibu ya di usia-usia kuliah, usia semester 2, semester 4, semester 6 itu masih ada mahasiswa yang masih berpikir konkret gitu ya. Nah, jadi otomatis ini kalau untuk siswa SMP ini sebuah tantangan bagi kita untuk bisa tadi ya menjembatani mereka dari mulai konkret ke abstrak ya, seperti itu. Kemudian tadi kerunutan ya, dari fakta ke konsep ya, dari yang mudah ke yang sulit, yang sederhana ke yang kompleks ya, termasuk materi prasyaratnya tadi ya. Ya misalkan kalau kita bercontoh di sini Bapak Ibu mungkin ketika sebelum kita belajar biosfer ya, otomatis mulai dari molekul, organel, sel dan seterusnya baru kita sampai belajar ke
bioser. Kalau nggak salah memang di kurikulum IPA juga sudah merunut Bapak Ibu ya, misalkan tentang belajar sel kan di kelas 8 itu sudah merunut ke arah sana. Termasuk konstruktivistik ya, jadi membangun pengetahuan siswa gitu ya. Termasuk di sini pun kita perlu perhatikan prosedurnya dan hierarkinya ya. Kita awali dari konsep umum ya, dari konsep umum baru ke konsep khusus, dari inklusif baru ke konsep khusus. Kenapa ini penting pada saat kita membuat bagan konsep ataupun peta konsep gitu ya. Nah, ini coba diberikan contoh perbedaan antara bagan konsep dengan peta konsep, karena bisa jadi gitu ya, terkadang kami juga ketika mengajarkan ke mahasiswa juga kadang masih tertukar-tukar ya bedanya bagan konsep dengan peta konsep gitu ya. Kalau bagan konsep itu semacam kayak organigram gitu ya. Nah, kalau peta konsep itu kita mulai misalkan dari yang sifatnya umum ya, tadi ke khusus ya. Jadi ada konsep-konsep yang bermakna gitu ya, yang disambungkan dengan proposisi ya, proposisi ini seperti itu ya. Nah, ini materi ini bisa digunakan Bapak Ibu ya di IPA juga ya, termasuk yang tanaman ini juga bisa digunakan, kalau tidak salah ada ya di kelas 9 ya, mengenai tanah dan kehidupan gitu ya. Nah, ini sekedar contoh saja yang sederhana, masih sederhana ya. Karena memang idealnya ketika membuat peta konsep itu ada kaitan silang gitu ya. Ini ya, kaitan silang itu yang warna merah-merah ini ya. Jadi dia menyeberang ya, menyeberang menyeberang, ini kan hierarki ya Bapak Ibu ya, dari ke-1, hierarki ke-2, hierarki ke-3 gitu ya. Ada tingkatan-tingkatan. Jadi dia menyeberang tingkatan ya, atau menyeberang kelompok gitu ya. Idealnya memang ada kaitan silang sama memberikan contoh-contoh. Jadi ini peta konsep itu penalarannya sangat tinggi gitu ya. Jadi memang makanya tadi penting kita mendetili ya konsep apa saja yang mesti kita berikan kepada siswa. Nah, ini diberikan contoh yang masih sederhana ya, tidak ada cross-linknya, tidak ada contoh-contohnya mengenai mata. Kalau tidak salah alat optik dan bayangan itu di kelas 8 ya, kalau tidak salah kalau melihat di kurikulum ya. Nanti mohon koreksinya Bapak Ibu kalau saya salah seperti itu ya, karena ini kan Bapak Ibu yang menguasai kurikulum ya di sekolah di MTS-nya. Nah, kemudian ini ya ketepatan ya. Tadi ketepatan ketika membuat daftar konsep gitu ya, sebaiknya tidak boleh salah gitu ya. Makanya suka ada istilah miskonsepsi. Makanya ketika kita membuat peta konsep itu untuk istilahnya kita mendeteksi ya mana konsep-konsep yang salah gitu ya. Jadi mengharapannya ke depannya ketika kita menulis bahan ajar tadi ya, kayak dari literasi membaca gitu ya, kita gunakan sumber referensi yang kredibel, terpercaya, buku, textbook, hasil publikasi ilmiah. Mungkin pada kesempatan kita bisa wawancara dengan pakar, bertanya kepada para pakarnya ya yang berkaitan dengan gunung api misalkan tadi ya. Kemudian kita website resmi lembaganya gitu ya, kita browsing di sana untuk memperoleh tadi ya sumber-sumber yang terpercaya seperti itu, karena untuk menghindari konsep-konsep yang salah. Dan yang pasti tidak lupa juga kita memperhatikan KD-nya gitu ya, termasuk bahasa dan ilustrasi. Mungkin sudah pernah disampaikan juga ya di pertemuan sebelumnya. Ini mungkin termasuk saya juga ya Bapak Ibu ya, ini menjadi sebuah tantangan juga ya, terkadang kita membuat tulisan itu tidak rapih gitu ya, kurang memperhatikan EYD-nya gitu ya, masih kalimat bertingkat. Padahal idealnya sebaiknya memang pemilihan katanya harus tepat, kemudian efektif ya. Tadi satu kalimat misalkan tidak lebih dari 12 kata, EYD-nya diperhatikan, subjek, predikat, objek, keterangannya pun diperhatikan gitu ya. Dan hendaknya setiap paragraf itu ada kalimat utamanya gitu ya, dan komunikatif, karena ini kan tadi harapannya menarik siswa ini untuk membaca gitu ya, agar mereka membaca buku IPA itu seperti mereka membaca buku komik ya, sama-sama tertarik gitu ya. Nah, ini mungkin tantangan bagi kita semua ya, karena bagaimanapun memang ini butuh jam terbang yang tinggi juga Bapak Ibu ya, termasuk tadi visualisasinya ya, dibuat semenarik mungkin teksnya, kemudian juga tadi bentuk foto, gambar, simbol, diagram dan sebagainya gitu. Nah, ini Bapak Ibu mungkin diberikan contoh tadi ya, nyambung ke yang mata gitu ya. Ini contoh saja subpokok bahasan mengenai mata ya. Bagaimana kita buat aspek sainsnya, karena kan tadi STREM ya, STREM. Aspek sainsnya yaitu mengenai subpokok bahasan mengenai kacamata gitu ya.
merupakan bagian dari alat optik gitu ya. Secara fakta kacamata minus, kacamata plus kan memang sudah familiar ya di tengah-tengah masyarakat gitu ya, tua muda gitu ya, laki perempuan gitu ya, itu menggunakan kacamata. Ini fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan siswa pun mudah gitu ya mengungkapkan mengenai kacamata. Dan yang jelas berbeda ya antara kacamata plus dengan kacamata minus. Nah itu secara faktualnya. Kemudian secara konseptualnya, nah ini baru ya, kita coba tadi apa sih definisi kacamata menurut para ahli misalkan ya. Kemudian juga apa tujuan penggunaan kacamata, kemudian lensa yang digunakan gitu ya. Untuk kacamata rabun jauh, kemudian untuk kacamata yang rabun dekat ketika mereka mengobati misalkan ya, atau membantu penglihatannya seperti itu. Itu berarti kita beranjak ke konseptualnya gitu. Kemudian ke arah proseduralnya, misalkan kita prosedur pembentukan bayangan pada mata yang rabun jauh dengan yang rabun dekat gitu ya. Kita hadirkan jangan lupa juga Bapak Ibu ya dengan visualisasi tadi ya, misalkan dalam bentuk gambar gitu ya, misalnya ini Mbak ya. Kemudian proses pembentukan bayangan misalkan ya untuk yang rabun jauh gitu ya, berarti nanti misalkan bayangan bendanya jatuh di depan retina gitu, maka kita gunakan sebagai kacamatanya lensa cekung biar dia pas misalkan di depan retina. Kemudian nanti tambahkan juga dengan visualisasi dalam bentuk gambarnya. Kemudian yang rabun dekat pun misalkan kita tampilkan juga ya gambarnya plus bayangannya yang terletak di belakang retina plus bentuk kacamatanya ya, kacamata cembung misalkan ya, biar pas di tepat di retina gitu ya. Ini Bapak Ibu saya tidak akan menerangkan detail mengenai kontennya, ini hanya contoh saja untuk bagaimana kita menempatkan ada aspek faktual, konseptual dengan proseduralnya. Mungkin untuk penguatan materi ini mungkin Bapak Ibu bisa sharing ya dengan para ahli, atau mungkin ada webinar-webinar berikutnya untuk pendalaman materinya seperti itu ya, diskusi modul tadi mungkin ya dan sebagainya. Kemudian, nah ini aspek metakognisi. Tadi kan think of thinking ya, strategi ya, mana yang efektif, mana yang tidak. Misalnya gitu ya, bagaimana nanti siswa ataupun disampaikan di sini ya dari bahan ajar kita membuat mata kita tetap sehat gitu ya. Kita berikan misalkan 5 cara. Nah 5 itu berarti degree-nya ya, harus istilahnya kita buat ukurannya ya, 5 cara agar mata kita sehat. Kita buat daftarnya dan tidak lupa tampilkan juga secara visualisasinya gitu ya. Misalkan ini makanan sehat ya, nanti selebihnya silakan bisa ditambahkan gambar-gambar yang lain ya. Itu sesuai kebutuhan Bapak Ibu saja. Kemudian nah, tambahkan lagi di sini aspek teknologinya. Nah, ini ya. Jadi kacamata ini kan sebenarnya bagian dari teknologi Bapak Ibu ya. Bagaimana kacamata kan dia berkembang ya dari zaman old ya, zaman dulu ya sampai zaman sekarang dengan beragam bentuk dan frame-nya dan lensanya gitu ya. Kita deskripsikan secara singkat ya dari zaman old sampai zaman now gitu ya. Kemudian misalkan zaman dulu hanya satu frame gitu ya. Ini misalkan contoh seperti ini ya. Zaman sekarang kan dengan gaya-gaya fashion dan sebagainya itu semakin berkembang ya, dengan bentuk frame-nya, bentuk lensanya semakin canggih. Itu mungkin bisa dijadikan sebagai contoh saja. Termasuk aspek religionnya. Nah ini ya, tadi KI 1-nya bagaimana siswa diminta untuk merawat pemberian Allah, bersyukur ya, dengan mata kita yang sehat, makanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik saja, ya, melihat hal-hal yang halal saja, tidak hal-hal yang lain gitu ya, yang mengundang kemaksiatan gitu ya. Termasuk kalau paradigma WMI-nya kita bisa berikan kontekstualnya. Misalkan ini, karena banyak ya di Al-Quran berkenaan dengan masalah penglihatan, di Al-Am'an ayat 46. Mungkin nanti detailnya di pertemuan webinar selanjutnya oleh Pak Hadiansa MPD ya, terkait dengan integrasi agamanya seperti itu. Nah, aspek engineering-nya ini adalah mengenai desain ya. Jadi sebenarnya engineering itu lebih ke arah desain ya, rancangan dari para engineer ya. Para engineer itu ketika mereka merancang itu kan nggak langsung benar ya, nggak langsung betul, nggak langsung jadi. Tapi mereka itu ada proses ya, kadang gagal, ulangi lagi untuk mencapai kacamata yang fix ya, yang seperti itu gitu ya. Nah itu berarti kita masukkan berarti aspek engineering-nya, karena sekarang tadi berkembang ya dari sisi tadi model, frame, lensa, karena tidak hanya untuk pengobatan kacamata itu ya, tapi dari
kenyamanan pemakainya, dari estetika keindahannya. Jadi bisa masuk aspek seninya, aspek artsnya juga di sana. Kemudian fashionnya juga kadang itu include ya di dalamnya seperti itu ya. Nah, untuk matematika ini sebenarnya sudah terbiasa Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak berpikir yang matematika yang rumus-rumus sebenarnya ya. Jadi dengan adanya ukuran kacamata ya -3, -1/4 atau +1 itu sebenarnya udah masuk kategori sebagai matematikanya. Nah, ini misalkan diambil contoh yang paradigma pemandu ilmu ya, bagaimana hubungan Al-Quran dan sains mengenai mekanisme penglihatan atau pentingnya Godol Basor misalkannya menundukkan pandangan dan sebagainya. Ini bisa berkolaborasi juga dengan guru PAI ya untuk lebih melengkapkan juga ya aspek religionnya sebenarnya ya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini lalu sebenarnya triple step writing strategi seperti apa? Ini sebenarnya modifikasi ya dari proses kognitif menulis tahap perencanaan, tahap translasi dengan tahap revisi. Bagaimana Ibu? Masih ada waktu, Ibu moderator? Masih 2 menit lagi ya, Bun. Oh, 2 menit lagi. Baik. Nah, jadi ini tahapan yang mesti kita lalui. Mungkin detail seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu direncanakan dulu ya menulis itu dari mulai KI, KD, IPK, membacanya, membuat bagian konsep, kemudian juga bagaimana nanti kita coba buat teks ya. Kita buat teks dan tambahkan visualnya, kemudian kita tulis ya outline dan tulisan yang kohesif. Nah, jangan lupa direvisi. Nah, ini ya seringkali direvisi karena kan seringkali mungkin ada kekurangan, kelemahan, ya ada tipe-tipe. Ini penting direvisinya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini dibuatkan semacam tabel ya untuk panduan sebenarnya ya. Misalkan kita ambil pembahasan tertentu apa, kita buatnya seperti ini ya. Faktualnya apa, konseptualnya, prosedural dan metakognisinya seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu buat tadi daftar konsep yang kira-kira miskonsepsi siswa, yang penting-penting dibuat bagian konsep, kemudian nanti tuangkan juga dalam tulisan-tulisan seperti ini di tabel 2. Seperti itu ya. Tambahkan visualisasi. Kemudian tambahkan teknologi, religion, engineering, dan matematiknya. Misalnya untuk pokok bahasan yang lain gitu ya. Nah, jangan lupa baru dari sini kita buat dalam bentuk tulisan. Ya, dalam bentuk tulisan gitu ya. Dan kalau udah bentuk tulisan, kita baca lagi gitu ya. Bacanya dengan rekan sejawat bila perlu gitu ya, dengan MGMP-nya, dengan FGN-nya gitu ya. Karena biasanya teman akan lebih jeli ya dengan tulisan kita untuk mereview gitu ya. Biar tulisan kita, baca kita lebih baik dan lebih sempurna. Nah, Bapak Ibu mungkin lebih detailnya sebenarnya ini sudah ada di panduan gitu ya. Kalau Bapak Ibu masih penasaran, boleh klik di jilidnya. Insya Allah ini sudah tertuang di sini. Kebetulan saya menulis juga dengan Ibu Wahyuni Handayani. Beliau dosen pendidikan fisika. Jadi IPA-nya dapat ya. Kebetulan pas saya biologi, ibunya pendidikan fisika. Jadi itu bisa berkolaborasi. Itu mungkin Ibu moderator, Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada diskusi nanti yang bisa saling menambahkan, sharing ya, mengayakkan dari materi kali ini. Terima kasih. Ditutup sementara dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi hari ini. Yang tadi kita pikir sangat berat, ternyata setelah dijelaskan oleh Ibu narasumber yang luar biasa di siang menuju sore hari ini, sangat luar biasa. Mungkin kalau kata bahasa Sunda mah sudah mulai rai-rayan tentang STREM itu apa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu kita ingat dari pembahasan materi yang luar biasa ini adalah triple step writing strategi ya Bun ya. Yang pertama tadi adanya perencanaan, kemudian ada translasi, juga revisi. Ibu narasumber, Bu Dokter, di sini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mohon izin saya bacakan mungkin ya Bun. Dari Bapak Sulistio, beliau menanyakan, untuk menghindari ilmu cocokologi, adakah buku atau sumber literatur yang bisa rujukan religionnya?
Karena kadang kita dapati kutipan hadis atau Al-Quran itu hanya sekedar tempelan saja. Terima kasih. Silahkan langsung dijawab, Bun. Ya, baik, terima kasih Bapak. Siapa tadi? Mohon maaf. Sulistyo, Bun. Pak Sulistyo, Bapak Sulistyo di daerah mana? Mohon izin, mungkin Bapaknya masih ada ya, Bun, ya di sini? Ada ya? Oke. Baik. Di Pati Tayu, Bu. Pak, Bu. Pati. Di Pati ya? Iya, di Pati. Baik, terima kasih Jawa Tengah Bapak ya. Alhamdulillah ini pertanyaan yang menarik ya, dan memang berdasarkan hasil penelitian juga ya, hasil survei juga kepada guru-guru di Kalimantan, bahwasannya memang terkadang guru juga masih kesulitan untuk mencari sumber bahan ajar yang ada kaitannya dengan religion. Jadi ini menjadi tantangan bagi kita Bapak Ibu ya, untuk membuat bahan ajar yang ada hubungannya dengan religion ya, dalam hal ini STREM gitu ya. Nah, untuk menghindari cocokologi memang sebenarnya buku-buku yang kaitannya dengan IPA ataupun nanti kalau kita bicara biologi misalkan ya, fisika dan sebagainya sudah banyak Bapak Ibu ya. Misalkan ensiklopedia Al-Quran itu ada 8 jilid, diantaranya ada kaitannya dengan alam semesta gitu ya. Yang bagian fisika juga ada sebenarnya Bapak Ibu ya, itu penulisnya kalau tidak salah dari ITS ya. Dosen ITS, kemudian kalau untuk biologi juga tadi ya ensiklopedia Al-Quran juga ada, kemudian kalau saya kadang-kala mengutip juga dari Profesor Pak Adi ya, Pak Adi gitu ya, dari dosen UPI juga itu ada, kemudian Pak Suroso ya, Pak Suroso Adi Yudianto, kemudian juga kemarin pernah mengikuti webinar juga, sebenarnya Kementerian Agama pun sudah mengeluarkan ya, semacam istilahnya semacam ensiklopedi ya, ensiklopedi gitu ya, ensiklopedi di mana ada kaitan ayat Al-Quran dengan kehidupan di bumi gitu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak ya sumber-sumber yang kita bisa peroleh agar jangan sampai bersifat tadi cocokologi gitu ya. Dan memang tadi juga sebaiknya memang kita tadi kolaborasi ya dengan guru yang lain, misalnya kalau disuka tadi dengan guru PAI ya, atau mungkin bertanya juga gitu ya dengan para expert ya, agar jangan sampai kita bersifat cocokologi, karena tadi khawatirnya memaksa gitu ya, memaksa karena Al-Quran kan bukan kitab sains ya, jadi Quran itu sebagai motivasi ya untuk kita terus mendalami alam semesta ini ya, seperti itu harapannya. Itu mungkin. Terima kasih Bun. Luar biasa sekali Pak. Ini berarti ada lagi nih alasan Bu Arni, Pak Gi, dan rekan-rekan semua di panitia untuk yang selanjutnya, terutama untuk yang religionnya, karena ini terkait juga dengan pertanyaan yang dikemukakan oleh Ibu Nur Halimah nih, sesuai dengan pernyataan dari Ibu Nur Halimah. Beliau menanyakan tentang ini yang berkaitan dengan soal KSM, di mana soal KSM sekarang itu berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, dan beliau bertanya apakah sudah ada literatur tertentu atau yang sendirinya dan terkait materi IPA dengan yang tadi dikaitkan dengan ayat-ayat atau hadis yang sahih mungkin ya Bun ya kesananya. Oh, izin Bun, ter-unmute Bun. Mic-nya. Ya, baik. Kalau untuk kebetulan kalau untuk KSM sendiri, karena saya belum bergabung atau belum terlibat di KSM, mungkin nanti bisa tanyakan juga secara langsung ya kepada istilahnya para expert ya yang memang menggarap gitu ya, menggarap soal-soal KSM. Tapi saya yakin biasanya para expert atau para pakar yang tergabung di KSM pun mereka sudah punya ya acuan-acuannya, indikator-indikatornya berkenaan dengan soal-soal yang ada dalam aspek religionnya, seperti itu. Tinggal mungkin jadi PR kita bersama tadi ya sebagai guru di sini, bagaimana tadi kita coba mengelaborasikan ya antara pokok bahasan tertentu dengan aspek agamanya, seperti itu. Mungkin nanti dari pihak FJN sendiri mungkin bisa menghubungi pihak
para pakarnya ya yang tergabung terlibat dalam pembuatan KSM gitu ya untuk bertanya lebih jauh tentang kisi-kisi ya soal yang ada di KSM seperti itu. Di sini saya tidak akan menjawab Bapak Ibu ya, karena saya bukan yang tergabung di KSM-nya gitu ya. Tapi saya yakin pasti ada indikator-indikatornya seperti itu. Ya. Oh iya, ini ada tambahan lagi dari. Oh ya. Dari. Oh, ada jawaban dari yang lain, Bapak Ibu mungkin ada menanggapi bisa Bu Iya, Nanden mungkin. itu dari Bu Ewin, katanya Bu Ewin Sumardi ya soal KSM yang belum sinkron dengan ayat Al-Quran. Nah itu mungkin ya Bun tadi kembali lagi ke cocokologi. Ya cocokologi, ya betul. Ini hati-hati jangan sampai kita cocokologi memaksakan gitu, karena kan kembali Al-Quran bukan kitab sains gitu ya. Jadi bagaimana nanti tadi kita istilahnya membaca literatur yang tepat tadi ya, ensiklopedia Al-Quran, kemudian kita mungkin browsing juga di berbagai macam jurnal-jurnal yang ada, kemudian tadi membaca buku ya, tulisan-tulisan gitu ya para pakar. Kalau saya tadi mengacunya ke Pak Surosadi Yudianto, kemudian ada dosen ITS juga tentang fisikanya di sana gitu ya, tentang kalau tidak salah tentang ayat semesta ya, itu fokus ke fisikanya gitu ya, dari dosen ITS. Kemudian juga Kementerian Agama pun sudah mengeluarkan sebenarnya ya semacam ensiklopedia hubungan antara Al-Quran dengan alam semesta gitu ya, karena dulu pernah mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama ya, pembicaranya dari ITB, itu sudah ada sebenarnya gitu ya. Ya itu mungkin tinggal kitanya saja ya Bun ya. Ya tinggal mungkin kita harus tadi rajin mencari informasi gitu ya. Ya harus browsing. Harus browsing, harus rajin browsing. Harus baik, rajin. Bun, ini sudah di jam saya sudah menunjukkan 14.50. Kita sudah sampai di ujung acara. Mohon izin untuk memberikan closing statement. Nah loh. Ini masih ada nih satu lagi. Mungkin sekalian nanti menjawab ini sekaligus untuk closing statement ya Bun ya. Ini mungkin closing statementnya pertanyaan nyambungnya ke ini ya, yang sedikit Bun, nanti setelah menjawab pertanyaan ini Bunda langsung juga dilanjutkan dengan closing statementnya. Oh ya. Ya, baik. Siap. Ini yang pertanyaan dari Bapak M. Lutfilah MAG. Oh, iya. Ini bos saya di kajian keislaman Bun. Ini katanya bagaimana trik dan kiat agar siswa-siswi kita lolos OSN tingkat nasional. Nah, yang kedua masih yang berkaitan dengan tadi ayat Al-Quran, bagaimana dengan ayat Al-Quran apa nanti gak jadi masalah bagi yang kurang memahami Al-Quran. Terima kasih Bun. Silakan 2 pertanyaan dan dilanjutkan dengan closing statement. Ya baik. Ini mungkin tips and triknya bisa jadi tiap orang akan berbeda ya, tiap guru akan berbeda gitu ya, karena kan kembali disesuaikan dengan karakter masing-masing. Ini kalau boleh memberikan saran Bapak Ibu ya untuk trik and tipsnya, pertama jadi tidak mencukupkan kepada latihan ya, jadi tidak hanya sekedar latihan, tidak hanya drill ya, karena nanti kalau sekedar latihan atau drill beda soal, siswa bingung lagi gitu ya. Tapi yang pasti memang di sini bagaimana kita membuat semacam model pembelajaran ya, model pembelajaran yang konstruktivis gitu ya, yang bagaimana nanti kita bisa membuat mereka itu terlatih ya, daya nalarnya gitu ya, kemudian keterampilannya gitu ya, kemudian metode ilmiahnya jalan. Jadi bukan sekedar latihan-latihan, jadi dilengkapi dengan model pembelajarannya juga yang konstruktivis, kemudian juga dengan latihan-latihan soal juga ya yang disesuaikan dengan OSN gitu ya. Itu mungkin saran saya Bapak Ibu, selebihnya kembali kepada Bapak Ibu di sekolah masing-masing yang tahu kondisi ya di siswanya. Kemudian kalau pertanyaan Pak Sono Aditya terkait dengan kalau yang kurang paham bagaimana, nah ini menjadi izin Bunda, mic-nya di unmute itu, mohon di unmute karena mati. Ya Allah, saya udah panjang lebar ternyata di unmute ya. Nggak, baru aja sedikit. Ya, baik. Untuk yang OSN mungkin Bapak Ibu ini kembali ke
kondisi sekolahnya masing-masing. Ini mungkin saran saja. Jadi selain memberikan latihan-latihan atau drill, kita berikan juga pada pembelajaran yang konstruktivistik gitu ya. Jadi yang membangun pengetahuan siswa gitu ya, dilatih keterampilan-keterampilan ilmiahnya gitu ya, penalarannya supaya jalan gitu ya. Termasuk metodenya juga ya, mungkin metode praktiknya juga digunakan gitu ya, dan sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar latihan, karena seringkali kalau hanya latihan-latihan itu mereka beda soal, lupa lagi. Jadi kan akhirnya hanya sekedar hafalan ya. Tapi kalau kita biasakan mereka dengan pembelajaran konstruktivis, melatih nalar mereka, kita perkenalkan juga soal-soal yang melatih penalaran, mudah-mudahan ke depannya ketika ada soal yang lain, mereka sudah terbiasa dengan soal-soal penalaran. Kemudian yang kedua tadi, guru yang tidak paham gimana. Nah, ini yang menjadi masalah kita semua ya, tantangan kita semua. Jadi sebelum kita ke siswa, berarti gurunya juga terus belajar. Kita pun terus belajar ya. Sebagai pendidik punya kewajiban untuk terus belajar. Berarti sama-sama kita terus belajar tadi ya, bertanya kepada para expert gitu ya, kepada para ahli, sharing dan sebagainya, agar kita lebih memahami aspek religinya juga, agar jangan sampai tadi salah dan cocokologi. Itu mungkin. Jadi tidak berhenti untuk belajar, itu mungkin. Itu Ibu Nenden. Terima kasih Ibu. Bapak dan Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Materi hari ini luar biasa. Mesti dikejar-kejar waktu ya Bun. Ternyata aduh, untuk menerangkan stream ini harus panjang lebar waktunya, tidak muat hanya 2 jam saja. Apalagi banyak pertanyaan, pasti kita akan kembalinya ke seputar religionnya ya Bun. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin silahkan diisi presensinya, dan alhamdulillah pertemuan webinar kali ini, pertemuan yang ketiga bersama Bunda Dr. Tri Wahyu Agustina dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung telah selesai, dan kita akan tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bun. Baik, Sama-sama. Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada yang kurang Ibu, Bapak ya, mohon maaf ada kesalahan, kekurangan gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi untuk sharing informasi lagi. Nah, alhamdulillah Recording stopped. itu pagi Bu Arni, Bu Tri sudah mau berbagi kembali dengan kita.